Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Udah Jul. It's been a long time ya. Sudah lama tidak bertemu. Dan saya ucapkan semoga saja kabar kalian semua baik-baik saja. Dan aku kembali buat mengisi waktu belajar kalian seputar teknologi Android. Baik, kali ini aku akan membahas suatu topik yang berkaitan dengan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Kotlin. Kotlin memiliki fitur salah satunya adalah extension. Kalau kita lihat di dalam referensinya di kotlinlang.org, extension itu istilahnya itu ibarat kayak semacam kelas yang dahulunya di Java itu kita bisa manipulate. Cuman kan effort untuk menciptakan kelas extension itu biasanya di Java itu lebih panjang. Kalau di dalam Kotlin itu sangat singkat caranya. Oke, sebagai contoh mungkin kalau sekedar melihat di dalam dokumentasi mungkin agak agak memusingkan. Kita langsung aja yang biasa kita bikin di dalam bahasa pemrograman. Java dahulunya ya, tapi saya akan bikinnya dalam bentuk versi Kotlin-nya. Saya akan coba untuk membuat suatu file baru di sini buat melakukan testing. Oke, kita sudah bikin satu file shop test di sini. Biasanya saya akan melakukan testing seperti ini awalnya. Anggap saya akan menciptakan suatu kelas data kelas ya di dalam sini. Kelas yang saya bikin adalah customer, di mana selalu customer itu memiliki, di mana pastinya customer itu memiliki nama ya. Dan mungkin hmm, informasi lebih detailnya nanti. Nah, biasanya kalau di Java, dalam versi Java, biasanya kalau kita bikin suatu format name kayak to upper, mungkin kalian biasa melakukan seperti ini di dalam Java. Kalian bikin suatu fungsi di sini, function to upper name gitu. Di mana upper ini akan nge-return, di sini akan ada return value berupa string. Itu name-nya itu di to upper gitu kan, to uppercase. Biasanya seperti ini. Ini versi Kotlin, tapi kalau di Java biasanya familiar seperti ini. Fungsi string dengan nilai balikan, terus kita lakukan suatu tugas di dalam fungsi itu, dan pada saat kita panggil seperti ini, customer, anggap tes dulu. Kemudian di customer tuh kita pengen ambil nih name yang to uppernya seperti ini. Nah, ini biasa lazim dilakukan di dalam Java. Dan ternyata Kotlin memberikan solusi dengan cara extension function. Salah satu cara untuk ringkas untuk membuat fungsi seperti ini. Jadi kalian nggak perlu bikin fungsi yang berada di dalam data class untuk manipulate kelas aslinya. Kalian juga bisa bikin fungsi eksternal yang sifatnya eksternal yang sifatnya bisa digunakan untuk memformat isi di dalam data class customer ini, yaitu dengan menggunakan extension. Sebagai contohnya mungkin fungsi akan saya bikin seperti ini. Kalau dengan menggunakan sintak extension maka akan menjadi seperti ini. Kalian harus membuat suatu fungsi yang terlebih dahulu dengan diawali dengan nama kelasnya. Karena kita akan memanipulate data yang ada dalam customer, maka kita mesti membuat nama kelasnya customer. Kemudian diikuti dengan titik dan nama dari fungsi tersebut. Karena kita akan bikin dia to upper name. Saya akan bikinnya seperti ini, to upper name. Kemudian tipe return-nya, karena kita akan nge-return adalah suatu string, maka kita kasih string di sini. Kemudian baru kalian kasih parameter yang terdapat di dalam data class, kemudian kalian tinggal kasih to uppercase di sini. Ini sama dengan seperti yang tadi. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi nih di dalam data class menggunakan suatu fungsi menaruh fungsi dalam data class-nya. Jadi kita bisa bebas memanggil to upper dengan cara seperti ini. Kalau sebelumnya kalau kita bikin nama di sini yaitu Budi.
Kemudian ketika kita panggil customer itu, maka kita bisa akses to upper name di sini. Kita tinggal tampung aja nilainya. Name. Dan kalau kita running, kita coba print line. Oke, nah di sini akan muncul printout berupa nama Budi. Ini menunjukkan bahwa fungsi extension kita udah berjalan dengan benar. Nah, mengenai ini adalah penjelasan singkat mengenai extension function. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk level yang lebih sulit lagi, yaitu dengan menggunakan collection. Tapi sebelum itu, aku akan coba untuk menambahkan data kelasnya yang lain agar gampang untuk dijelaskan. Oke, ini adalah data kelas yang baru. Terdapat 3 data kelas yang baru yang saya tambahkan. Dan customer-nya juga saya manipulasi dengan ada penambahan parameter seperti city dan orders. Kemudian di dalamnya ada suatu kelas baru yang seperti city itu memiliki parameter berupa nama city-nya. Kemudian order adalah satu data yang berisi nama produk dan juga harganya. Kemudian terdapat juga shop. Jadi yang jadi parental sekarang adalah shop di sini, di mana shop itu pastinya memiliki suatu customer dalam bentuk list. Kemudian list juga memiliki kota, memiliki order, dan order memiliki harga, dan city memiliki nama city-nya. Tapi sebelum itu saya akan coba membuat data-data dummy-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan coba bermain dengan collection, extension dengan collection. Pertama-tama, misal nih, di kasus seperti ini, kita memiliki data, kumpulan data customer, dan di dalam customer juga terdapat data city-nya, dan juga ada data list order dari customer, dan bentuk list juga. Dan misal nih, kita berkeinginan untuk mendapatkan list dari nama-nama kota yang terdapat di dalam customer, maka kita bisa lakukan dengan menggunakan extension function. Caranya seperti ini, function, karena kita membutuhkan city, maka kita butuh customer. Itu customer yang dalam bentuk list kan, bukan dalam bentuk satuan. Oleh sebab itu kita tarik lagi ke atas, yaitu menggunakan data dari list customer. Nah, list customer itu dimiliki oleh si shop. Jadi kita mulainya dari shop. Kalau shop berarti kita bisa tinggal bikin kelas shopnya terlebih dahulu. Kemudian ambil get name city misalnya. Get all name city. Kemudian kita bikin ciri khas fungsi. Kemudian kita perlu memprint. Kita butuh list kan. Karena butuh list maka kita butuh list dari city. Kemudian baru kita, karena shop, kita sudah bisa mengakses parameter yang ada dalam shop. Dan kita lihat nih, dalam shop terdapat 2 parameter. Lokasinya lebih tepatnya ada di sini. Kita tinggal akses saja yang customer. Maka kita ambil customer di sini. Kemudian baru di sini, karena kita tahu kalau customernya ini adalah suatu list, maka kita perlu map-nya. Menggunakan transformasi map
ciri khas collection. Maka kita berhasil untuk memetakan satu iterasi dari satuan customer. Jadi satuan customer itu kita perlu di sini jangan hiraukan merahnya karena dia membutuhkan suatu return, tapi kita belum return apapun. Kita perlu it dan city. Nah, di situ hilang sudah merahnya. Kemudian kalau kita akses fungsi ini di dalam sini, dan karena kita bisa akses lewat dummy ini, dan karena dummy adalah shop, maka kita bisa akses file list city, karena supaya namanya tidak sama, kita bikin seperti ini, dummy get all city name. Maka kita dapat list city. Kalau kita print line seluruhnya, kita cek isinya apa, gitu kan. Name. Dan kita jalankan. Kita mendapatkan kota-kota yang terdapat di dalam customer-nya sesuai dengan kota yang dimiliki customer, Jakarta, Surabaya, Jakarta. Kalau kita menginginkan tipenya itu tidak unik atau tidak ada duplikasi, kita tinggal ganti ini menjadi set gitu kan, dan ini tinggal jadi to set, maka returnnya akan jadi lebih unik. Kata Surabaya. Kemudian misalkan kalau kita ternyata di collection punya fitur lain, yaitu buat ngecek apakah di dalam data collection ini terdapat suatu nilai yang sesuai dengan parameter yang kita set nanti. Kita bisa bikin suatu fungsi seperti ini. Misalnya, saya akan coba untuk mengecek apakah para customer di sini memiliki kota yang saya inputkan gitu. Maka saya akan coba bikin, karena kota lagi, kita menyangkut kota, maka kita harus lari ke customer-nya. Kemudian dengan shop check if city, saya akan ngecek apakah dia sesuai dengan kota yang saya inputkan. City, kemudian pastinya nilainya lah butuh bulan, dan kita akan menggunakan fungsi yang disebut dengan all. Fungsi yang all ini returnnya adalah bulan. Sebagai contoh, saya akan perlihatkan seperti ini. Customer kita akan perlu mengakses customer yang ada dalam shop, maka terdapat scope all di sini. Di sini adalah mengembalikan suatu nilai sifatnya bulan dengan mengiterasi customer. Customernya diiterasi dan kita cek apakah untuk di pengecekan all ini kita nggak perlu menggunakan sintak kondisional ya, if gitu kan, karena dia udah berada di dalam scope ini. Kita tinggal akses saja apakah it dari city name-nya sama dengan city yang diinputkan, maka perlu return buat suatu bulan supaya kita tangkap resultnya. Dan kita comment out ini terlebih dahulu, dan kita coba panggil. Berarti kita perlu objek city, di mana namanya adalah, kalau saya ambil namanya adalah Jakarta, dan saya print line di sini. Semua kota adalah, kita taruh di luar file. Hasilnya, dan kalau kita running, hasilnya adalah false.
karena memang tidak semua kota ini adalah Jakarta, terdapat Surabaya di sini. Nah, bagaimana dengan mengambil satu jenis kota saja? Maka kita bisa menggunakan suatu scope function yang disebut dengan any. Masih sama, kita pakai shop ini juga. Check if exists city. Kemudian saya masukin city-nya juga. Customer dan pakai scope any. Di sini sama, predicate-nya yaitu return-nya berupa bulan dan iterasinya terhadap customer. Kita perlu bikin return bulan. Dan di sini sama it's city name sama dengan city yang terdapat di atas yaitu name. Kemudian kalau kita gunakan di sini kita panggil lagi exist city, check if exist city, di mana city-nya adalah dia akan menghasilkan return true. Bagaimana kalau kita bikin ini Bandung? Dia akan ngasih return false. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita nggak butuh jenis customer yang terhadap di spesifik kota? Jadi kita memfilternya menggunakan suatu kota yang agar mendapatkan customer-nya gitu kan. Kita punya nih, pengen memfilter di kota ini siapa sih customer-nya gitu. Sebenarnya di situ ada dua solusi. Misalkan kalau kalian menginginkan satu customer gitu kan yang berada di indeks pertama, maka gunakan seperti ini. Kita masih menggunakan extension function di mana kita lihat dulu kota berada di customer dan kita akan mengiterasi customer ini dalam list. Tentunya kita pakai shop juga. Shop. Dan kita mengiterasi customer di mana kita perlu menggunakan find. Predicate find akan mengiterasi bulan, akan mengiterasi customer, dan kita akan cocokin dulu. It customer name harus sama dengan city name. Dan karena find itu akan memberikan return-nya berupa tipe customer di sini. Saya bikin sifatnya nullable karena dia bisa jadi menghasilkan suatu nilai, find ini bisa jadi menghasilkan suatu nilai yang null gitu, karena jika tidak menghasilkan nilai. Oleh sebab itu terdapat nullable di sini. Kalau kita panggil adalah Surabaya, kita akan panggil Surabaya. Dan kalau kita print line, sifatnya nullable ya. Jika dia terdapat maka dia akan menghasilkan nilai nol di sini. Kita akan coba running dan lihat hasilnya. Oke, terdapat Ani. Kita cek, ternyata benar Ani yang berada dalam Surabaya. Nah,
Bagaimana kalau nilainya adalah Jakarta? Karena di sini kita melihat bahwa terdapat 2 customer dengan lokasi di Jakarta. Kalau saya ganti di sini Jakarta, hasilnya adalah dia akan memanggil si Budi, dan kita lihat Budi adalah yang berada di indeks paling awal. Padahal Charlie juga berada di Jakarta. Seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Karena sebaiknya pada saat kita pengen mengambil suatu Jakarta, misalnya teman-teman pengen suatu data seluruh customer yang berasal dari Jakarta, maka scope find nggak bisa digunakan di kasus seperti ini. Maka kalian perlu mengganti scope yang lain, karena find cuma menghasilkan satu return object saja atau satu return class saja. Maka untuk persoalan seperti ini kita menggunakan yang disebut dengan filter. Caranya sama, itu dengan lanjutkan, dan kita perlu list kan. Kenapa kita perlu list customer? Maka kita atas lagi customernya di mana pakai filter. Akan memberikan di sini akan menghasilkan satu list customer. Karena di sini kita perlu melakukan conditional terlebih dahulu. It city name sama dengan city name. Maka kita mendapatkan list. Kalau kita pakai di sini, saya comment out ini terlebih dahulu. Karena kita tahu ini adalah tipenya adalah list customer, maka kita akan coba testing menggunakan looping for each, kemudian kita print line di sini. Apakah benar kita mendapatkan 2 data sekaligus? Yep. Name. Dan kita akan coba jalankan. Ternyata benar, kita dapat 2 data, yaitu Budi dan Charlie. Budi dan Charlie. Oke. Untuk pertemuan pertama kita akan cukup membahas 5 jenis scope yang terdapat di dalam collection. Nanti akan saya lanjutkan lagi buat part keduanya. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi di pertemuan